Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tidak terasa sekarang sudah pertemuan 14. Pertemuan 14 ini berisi tentang tugas mahasiswa. Jadi selama kemarin sudah saya jelaskan semua, sekarang tugas kalian yang mengerjakan dan tugasnya tidak terlalu sulit. Setelah pertemuan 14, minggu depan pertemuan 15 adalah kuis, itu juga berupa pengambilan nilai tugas. Nah, pada pertemuan ini mencari 3 aplikasi mobile commerce. Jadi mobile commerce itu mencari aplikasi online shop yang dapat diinstal di Android atau handphone atau sejenisnya, di Play Store atau App Store. Lalu dibandingkan, ada 3 aplikasi dibandingkan. Yang dibandingkan adalah yang pertama adalah feedbacknya, apakah misalkan Shopee dan Tokopedia, dan satu lagi mungkin Lazada atau apalah, atau Bukalapak, apakah selalu menginformasikan apa yang sedang terjadi, pesannya baik waktu yang sesuai, misalkan mengirim atau kita melakukan pesanan atau harus membayar, itu diinformasikan terus. Yang kedua adalah sistemnya, bahasanya sesuai, penggunaan kata, kalimat, konsepnya itu bagus dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah pengguna bebas memilih sesuai kebutuhan dan bebas mengambil keputusan. Jadi si aplikasi tersebut tidak memaksa kamu harus beli yang ini loh, tapi mungkin aplikasi-aplikasi itu biasanya akan menyarankan kita untuk membeli ini tapi tidak memaksa. Jadi bisa undo, bisa redo. Misalkan tadi kita sudah melihat tas, lalu kita tiba-tiba melihat baju, terus kita pengen tas yang tadi, kita bisa diunduh lagi. Yang keempat adalah konsisten dan standar. Nah, ini adalah kata-katanya atau bahasanya itu standar yang digunakan pada umumnya dan tidak tabu sehingga pengguna mudah mengerti. Yang kelima adalah tidak ada error. Jadi kalau misalkan ada error, biasanya kalau lagi lemot servernya banyak penggunanya itu kadang ada error, terutama Shopee ya. Kalau misalkan pengunjungnya sedang banyak, nah itu kalau bisa dikurangi errornya, atau mungkin tidak ada, atau ditambah server atau bagaimana. Lalu yang keenam adalah antarmukanya lebih baik atau lebih mudah digunakan, lebih mudah diingat. Jadi misalkan kita mau tahu menu isi pulsa atau isi listrik atau ingin mencari barang, nah itu mudah diketahui. Yang selanjutnya adalah fleksibel dan efisien. Jadi bagaimana caranya antarmuka atau aplikasi tersebut mudah digunakan baik yang sudah ahli maupun yang masih pemula, baik dari segi aplikasi, dari segi budaya, bahasa Indonesia, jadi jangan ada bahasa daerah. Yang selanjutnya adalah estetik dan minimalis desain. Informasinya relevan dalam arti informasinya sesuai dengan yang ada di gambar. Misalkan ada baju atau apa, atau ada diskon tapi tidak relevan, setelah diklik ternyata tidak ada diskon, nah itu tidak boleh. Yang selanjutnya adalah pembuatan objek, aksi, dan pilihan harus jelas terlihat. Jadi pengguna tidak harus mengingat-ingat informasi. Ini mirip seperti yang tadi, kalau misalkan ada informasi diskon atau apa, itu tidak perlu diingat-ingat informasinya barang mana yang didiskon. Nah itu harus diingat-ingat atau ditampilkan mungkin di beranda. Yang selanjutnya adalah memiliki sistem help dan dokumentasi. Jadi kalau si pengguna bingung itu bisa menggunakan sistem help atau minta tolong. Nah itu tugasnya tadi, tolong ditulis, boleh diketik, boleh ditulis bebas, tambahkan NIM, nama siswa dan kelas, lalu di scan boleh, di foto boleh, lalu dibentuk PDF. Setelah itu jangan dikirim ke email tapi diupload ke MyBase. Semoga tugas hari ini dapat memudahkan kalian, dapat memberikan ilmu baru bagi kalian dan tidak menyulitkan. Saya akhiri dulu. Mohon maaf jika kurang paham, bisa japri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.